Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Tadi nyampe mana ya? Tak ulang lagi wes dari awal. Cara menyusun blueprint. Kita tulis dulu. Ini tuh tadi saya Bu Fariha nulis di bawah dari teori yang kemarin, dari karakteristik. Di bawahnya saya tulis blueprint. Kalau kalian mau nulis di blank dokumen juga boleh, dokumen baru juga boleh. Blueprint atau biasa disebut sebagai kisi instrumen. Nanti kalau misalnya kalian ketemu sama mahasiswa dari kampus lain, kalian ngomong blueprint, mereka ngomong kisi instrumen, ya itu sama saja. Biasanya beda penggunaan istilah. Kalau Bu Fariha dulu waktu S1 biasa istilahnya dengan kisi instrumen gitu ya. Nah, blueprint ini tadi merupakan kolom dua sisi, 1, 2, yang terdiri dari yang pertama saja komponen, kemudian kolom sampingnya terdiri dari jumlah item. Oke. Nah, Bu Fariha lebih suka lagi saya memodifikasi ini menjadi gini. Ini tak split jadi 2 kolom ya. Yang kolomnya komponen saya pindahkan ke sini, kemudian di sini adalah konstruk atau yang biasa dikenal juga sebagai variabel penelitian. Nah, ketika penelitian biasa dikenal sebagai variabel. Kita mau pakai komponen atau aspek ya? Aspek. Bu, saya nggak punya komponen atau aspek, saya punyanya ciri-ciri. Boleh, Bu? Boleh. Atau saya berikan keterangan di sini, boleh diganti dengan indikator atau ciri-ciri. Begitu. Nanti Bu Fariha akan menggunakan indikator ya. Saya akan menggunakan ini, karakteristik ini. Ada 4. Ini akan saya kembangkan jadi blueprint dan akan saya kembangkan menjadi butir item. Nah, oke. Pada bagian jumlah item ini nanti akan kita tentukan selanjutnya. Kita masuk ke jenenge apa cah? Row. Row itu baris ya. Baris berikutnya. Konstruknya apa? Kita tulis kebahagiaan. Punya Bu Fariha kan kebahagiaan ya. Oh iya, ada satu lagi yang terlupa. Setelah komponen di sini biasanya ada yang disebut sebagai deskriptor. Deskriptor ini mendeskripsikan tentang aspek maupun indikator. Begini ya. Jumlah item saya geser. Kok jelek jadinya. Oke, ini saya hapus dulu, sorry, saya ulang dari awal lagi. Ini saya hapus. Delete kok hilang. Nah, ini saya hapus, saya jadikan seperti ini dulu. Konstruk atau variabelnya apa? Kita tuliskan konstruknya adalah kebahagiaan. Begini dulu ya. Nah, deskriptornya ini di merge saja, kemudian ini juga di merge cell. Kok jadi meja lagi ya?
Oke, nah di bagian item di sini akan saya split lagi. Sorry cah, bikin kolomnya itu kalau enggak sesuai kurang enak mengerjakannya. Delete entire row. Saya split jadi 2 kolom. Oke. Nah, tadi di awal Bu Fariha menyebutkan ada item favorable dan ada item unfavorable. Begini ya. Jumlah itemnya kita akan pecahkan menjadi 2, yaitu jadi item favorable dan unfavorable. Apa itu favorable? Item yang mendukung indikator. Apa itu unfavorable? Item yang berlawanan makna dengan indikator. Ini konstruksi psikologisnya karena satu, ya sudah kita buat seperti ini saja. Nah, catatan ya, yang bagian sini, yang bagian sampingnya konstruk, kalian boleh pakai komponen ataupun aspek, atau boleh diganti dengan indikator atau ciri-ciri. Gini ya, karena Bu Fariha akan menggunakan indikator atau karakteristik, maka komponen tak hapus. Ini saya hapus, ini indikator. Begini. Deskriptor, ini saya hapus sekarang ya. Kenapa tadi ditulis Bu? Biar kalian paham saja apa itu deskriptor. Mendeskripsikan tentang aspek maupun indikator. Ini keterangannya saya hapus. Oke, nah jadinya kolomnya seperti ini. Sekarang kita akan mulai mengerjakan. Konstruksi sudah ada, kebagian indikatornya Bu dapatnya dari mana? Kita tinggal mengopikan saja dari teorinya. Karakteristik dari orang yang berbahagia yang pertama adalah dia menghargai diri sendiri. Copy paste ke sini. Kemudian optimis. Masukkan ke indikator berikutnya. Optimis. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang terbuka. Orang yang bahagia adalah orang yang terbuka. Selanjutnya, orang yang bahagia dia mampu mengendalikan diri. Oke, gini ya. Oh, ini masih ada row-nya. Ini saya gabung dulu. Nah, sudah seperti ini. Oke, sekarang di bagian deskriptor. Deskriptor ini adalah pendeskripsian dari indikator. Kalian bisa memperolehnya dari teori, atau kalau tidak kalian mengamati sendiri. Misal begini, Bu Fariha nggak ambil dari teori ya. Orang yang menghargai diri sendiri. Ciri-ciri orang yang menghargai diri sendiri itu seperti apa? Misal gini, saya tuliskan tidak menyalahkan diri sendiri. Kemudian bersyukur atau bangga dengan apa yang dimiliki. Gitu ya. Kemudian orang yang menghargai diri sendiri biasanya itu ketika dia bangga, maka dia memiliki kepercayaan diri. Percaya diri. Nah, ini saya tuliskan deskriptornya ini berdasarkan pengamatan ya, berdasarkan orang itu kalau yang menghargai diri sendiri itu biasanya orangnya seperti apa, itu saya tuliskan di sini. Cara pertama, ini harusnya jadi cara kedua tapi saya jadikan cara pertama. Oke, ini saya hapus. Atau kalau enggak, kalau misal kalian dapat di teorinya ada penjelasan dari karakteristik ini, bisa kalian copy paste. Orang yang bahagia cenderung menghargai diri sendiri, tidak menyalahkan. Oh, podo kayak Bu Fariha tadi ya. Ini kopas saja. Oke. Kemudian optimis, saya kopas dari sini saja ya. Kemudian ada di terbuka. Mohon maaf ya teman-teman kalau Bu Fariha sing saya kemarin minum es jadinya berdahak. Aduh,
COVID Bu? Enggak biasa minum es. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, sekarang kita akan menentukan berapa jumlah item untuk item favorable dan item unfavorable-nya. Kita hitung dari kamu itu mau membuat berapa butir item secara keseluruhan. Misal kalian akan membuat 30 ya, 30 butir item. Kalau di sini ada 4 indikator, berarti harus kita bagi rata. Berarti berapa? 7,5 Bu. Apa ngono item 7,5? 7,5. Oke, ada yang 7, ada yang 6. Itu ya. Misal begini. Saya tentukan di sini dulu. Ini 7 item. Ini 7 item. Sudah berapa? 14. Ini 6 item. Berapa? 14 tambah 6 20 ya. Oh, berarti ada yang 8, sorry cah. Ini 8. Ini 8 item. Begini ya. Ingat maksudnya apa Bu? Jadi untuk indikator menghargai diri nanti kita akan mengembangkan sebanyak 7 item. Optimis akan membuat 7 item pernyataan, terbuka 8 item pernyataan, dan mampu mengendalikan diri 8 item pernyataan. Nah, 7 item ini kita pecah lagi menjadi item favorable dan unfavorable. Berarti di sini ada, saya buat ini 4 item. Ke sini ada 3 item. Berapa? 7 ya. Ini 7, ini berarti 4 item. Ini 3 item. Wah, ini harusnya jadi 3 video, berarti nggak cukup Bu ya. Cuman 2 video saja. Kalau 8 gampang ya, ini 4 item. Ini jadi 4 item. Nah, di sini juga 4 item. Di sini ada 4 item lagi. Oke, sampai di sini dulu. Cukup apa enggak? Oke, saya coba dulu ya Cahaya. Waktunya 2 menit lagi. Nah, kembali lagi ke penjelasan sebelumnya di awal yang tadi tentang ketidaksadaran responden. Salah satu cara lagi selain menyebarnya butir itemnya dijadikan item favorable dan unfavorable, kita membuat responden tidak sadar dengan konstruk psikologis yang sedang diukur itu dengan melakukan pengacakan item. Namanya pengacakan item. Maksudnya bagaimana Bu? Ini begini. Saya teruskan di video berikutnya saja lah, biar lebih ekspresif ya. Oke, untuk pengacakan item saksikan di video berikutnya.